Close friends, dan sepertinya udah sangat lama gue tidak berdiri untuk ngomong di depan untuk khotbah, jadi mohon maaf kalau agak sedikit gagap-gagap. Hal yang gue pengen tekankan terlebih dahulu adalah, waktu kita membahas close friends, kita akan punya persepsi yang beda-beda. Nah jadi gue ingin memberikan beberapa pembanding terlebih dahulu, boleh di next. Nah, ada beberapa istilah yang kita perlu mengerti. Yang pertama, close friend versus friend, colleague, atau acquaintance. Jadi sahabat, teman baik, itu berbeda dengan teman biasa atau rekan kerja atau kenalan. Jadi ketika kita membahas series ini, kita bilang close friends, oh you need to, kemarin Elisa bagus banget. We need to choose our close friends very carefully. Itu bukan berarti tindakan diskriminasi. Karena sekali lagi, close friend di sini beda dengan teman biasa atau kenalan atau rekan kerja. Dan yang berikutnya, close friend di sini berbeda dengan spreading the gospel. Maksudnya apa? Ketika kita bilang, wah kita harus menjaga nih close friend kita. Itu bukan berarti kita hidup eksklusif sebagai orang Kristen dan tidak mengabarkan Injil. Tetapi ini lebih ke arah gimana kita bisa memilih pengaruh yang baik. Karena apa? Karena boleh di next bahwa close friend itu berbicara tentang hal-hal ini. Those who spend a lot of time with you. Those who care deeply about you and vice versa. Kita pun peduli terhadap close friend kita, teman dekat kita. Nah ini yang paling penting. Your close friend will definitely has a significant influence over your life. Jadi sekali lagi, ini bukan series memanggil kita menjadi eksklusif, tetapi ini series untuk kita evaluasi secara bersama. Thank you. Kita evaluasi secara bersama. Siapa aja orang-orang di kehidupan kita yang punya pengaruh yang besar ke kehidupan kita. Ketika kita menginjil, ketika kita berbagi tentang pengalaman kita dengan Yesus ke orang lain, kan kita bisa membuat orang itu tidak punya pengaruh terhadap kehidupan kita. Ketika kita punya rekan kerja, kita punya teman kampus, kadang kita nggak bisa milih teman kampus kita baik atau buruk, benar nggak? Ada yang di sini pernah ketemu yang namanya free rider. Ya kan? Sekelompok nggak pernah datang, nggak pernah ngerjain, tapi nanti nebeng nilai. Gue tipe yang kayak gitu, gue coret namanya. Iya, gue coret. Gue ngomong langsung ke dosennya, Bu yang ini nggak kerja, gitu. Dulu ada rubrik penilaian, beberapa kampus masih ada gitu nggak? Penilaian temen, ini orang kerja atau enggak, masih ada nggak? Nggak ada ya, ada yang nggak, ada yang ada. Dulu gue di beberapa matkul, dosennya punya kesadaran diri, jadi dikasih. Nah rata-rata orang Indo akan baik tuh gitu kan, karena semangat kolektif. Gak enak, ngasih jelek, lu gak kerja gue kasih 0. Nah, gue tipe yang gitu. Nah kita gak bisa milih, ada tuh orang-orang seperti itu. Nah tapi orang-orang itu kita bisa tempatkan di tempat yang tidak punya pengaruh yang besar ke kehidupan kita. Bisa. Sama halnya, kita bisa loh memilih, menempatkan small group leader kita untuk memiliki pengaruh yang besar ke kehidupan kita. Itu pilihan. Ada juga yang memilih enggak, bodo amat small group leader gua ngomong apa gitu ya. Gue gak consider mereka close friend gue gak consider small group gue close friend gue bodo amat sama apa yang mereka omongin. Bisa, itu pilihan. Nah, jadi ini definisi close friend yang kita ambil, biar kita gak salah sangka lagi nih. Ini sesuatu tentang close friend, bahwa not everyone is worthy of being your close friend. Gak semua orang tuh layak loh jadi teman dekat kamu. Gak semua orang layak jadi sahabat kamu.
Kalau kehidupan kamu berharga, maka harusnya kamu tahu kalau ada orang yang tidak memberikan nilai tambah di kehidupan kamu. Elisa kemarin udah bahas satu ayat yang sangat populer, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi cara gampangnya, kalau teman-teman mau tahu nih, apakah gue ada di pergaulan yang baik? Gampang aja di akhir tahun, coba deh teman-teman lihat, kebiasaan baiknya bertambah atau enggak? Misalnya, siapa yang di sini sering rutin berolahraga? Rutin, angkat tangan. Ya Tuhan, biarlah pertobatan terjadi. Haleluya. Ya ada beberapa lah. Nah buat yang belum olahraga nih, kalau teman-teman mulai rutin olahraga, besar kemungkinan teman-teman ada di lingkungan yang baik. Tahu nggak kenapa? Karena kalau teman-teman mulai rutin berolahraga, teman-teman ada di lingkungan yang tidak baik, ini yang akan dikatakan, ngapain sih lu sok-sok olahraga? Wih ini nih yang mau six pack, cewek naksir sama lu ya? Wih ini nih queen kita yang mau perutnya rata, diceng-cengin terus. Kan kebiasaannya kebiasaan yang baik. But you know you have a good friend ketika kamu mulai membangun kebiasaan baik, yang dia lakukan justru, oke, let's go, let's do this together. Ada orang yang punya kebiasaan membaca Alkitab. Kalau kebiasaan membaca Alkitabnya berkurang, besar kemungkinan kamu lagi ada di lingkungan yang salah. Karena kalau kita ada di lingkungan yang benar, kita punya kebiasaan membaca Alkitab, kita turun membaca Alkitabnya, guess what? Orang-orang sekitar kita akan ngomong, kok kamu udah jarang baca Alkitab? Kok dulu lu sering share ayat-ayat, kok sekarang gak pernah? Maka kita tahu kita lagi ada di lingkungan yang baik. Ini ada beberapa quote yang gue sangat suka. Show me your friends and I will show you your future. Gue terjemahin ke bahasa kampus. Kasih lihat gue siapa teman terdekat lu di kampus, gue bisa prediksi kira-kira lu lulus dengan IPK berapa. Wah, yang benar. Gue kuliah di UI, ada anak UI di sini, gue tahu ada beberapa. Ada, mantap. UI, generang, ya nggak usah, nanti kayak demonstrasi ya. Masuk UI itu sebuah tantangan. Tapi yang gue sadari, keluar dari UI pun tantangan. Susah ternyata, ya kan? Nah, kalau udah susah, buat dapat nilai cum laude, susah atau gampang? Susah, dan gue yakin bukan cuma UI, semuanya juga susah. Siapa yang di sini udah lulus kuliah? Coba angkat tangan. Oke, siapa yang lulusnya dengan cum laude? Tetap angkat tangan. Oke. Buat teman-teman yang lulus cum laude, apakah teman-teman punya pengalaman yang sama dengan gue? Gue lulus cum laude dari UI, bukan gue pintar guys. Tapi karena di kampus gue tuh punya 8 teman, 7 teman, sama gue jadi 8. Dari 8 ini, 6 orang cum laude. 7 orang lulus 3,5 tahun. Sekarang mereka ada yang jadi people manager di tiket, ada yang di grupnya Golden Lamian udah manager, ada yang punya mengurus ya karena menikah, usaha batik salah satu yang terbesar di Indonesia di Cirebon. Ada yang banyak. Ada yang kuliah keluar, beasiswa LPDP. Itu dari 8 orang itu tuh grup pertemanan gue. Jadi kalau dibilang, apakah gue pintar banget? Kalau lu tanya gue teori psikologi apa, gue udah lupa dan gue mungkin bukan orang yang terbaik dalam menjelaskan.
Tapi karena gue punya pertemanan yang sangat amat baik, akhirnya orang-orang inilah yang mendorong gue. Ketika gue baru baca 2 bab misalnya, kalau ujian perlu banyak baca, bener gak sih? Mungkin beda jurusan beda, kalau di gue perlu baca banyak, udah bukan cuma buku, jurnal, astaga. Ya kan? Kalau gue udah review nih 1 jurnal, baca 2 bab, gue tanya nih ke pertemanan itu yang 8 orang. Oh lu baru 2? Oke. Gue udah bab 4. Hah? Akhirnya gimana perasaan gue? Merasa tertinggal. Dan akhirnya gue berusaha kejar. Makanya cum laude. Jadi formulanya gak terlalu sulit kok. Terus ada quote lagi seperti ini yang bagus. Your network is your net worth. Net worth itu adalah kekayaan. Jumlah total aset yang kita miliki dikurangi hutang-hutang yang kita miliki. Ini teman-teman mungkin kalau masih kuliah belum terlalu berpikir, belum terlalu relevan. Tapi gue pengen kasih tahu di awal. Banyak orang nanti setelah lulus kerja itu cari uang. Gak salah sepenuhnya gitu ya. Kita butuh uang buat makan, masih perlu bayarnya pakai uang, belum bisa pakai kasih Kristus. Itu belum bisa. Nah, tapi kadang orang lupa bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu termasuk kekayaan yang kita punya. Karena orang-orang ini juga yang akan memberikan dampak ke kehidupan kita. Your network is your net worth. Nah, ini hal yang menyedihkan. Kalau tadi kita, oke nih, kita udah tahu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Dan kita punya teman orang-orang yang baik gitu sekarang, puji Tuhan. But here's the thing, most friendship only lasts for a season. Hah? Gue gak akan bersama dia selama-lamanya? Iya. Beberapa ada yang, hanya karena hal-hal simple. Misalnya dulu teman SMA, SMP gitu ya. Terus kuliahnya berbeda, akhirnya jarang kontek-kontekan lagi. Ada yang pernah ngalamin? Mungkin semua pernah. Atau ada juga yang mungkin dulu punya hobi yang sama. Jadi main bareng terus. Tapi pelan-pelan hobinya mulai beda. Akhirnya ya udah nggak main bareng lagi. Dan bukan karena musuhan, tapi ya udah berbeda aja kehidupannya. Tapi kadang masalahnya itu jauh lebih dalam daripada itu. Kadang bisa jadi kita punya pertentangan. Misalnya perbedaan pilihan politik. Gue di sini tidak membahas politik, tetapi gue ingin memaparkan bahwa perbedaan itu bisa jadi loh dari yang tadinya berteman dekat, akhirnya terpaksa jadi tidak dekat lagi. Atau mungkin perkataan atau perbuatan yang menyakitkan. Baik itu datang dari teman kamu, atau bisa jadi juga itu datang dari kita, ke teman kita. Sehingga akhirnya hubungannya tidak pernah sama lagi. Dan mungkin juga misalnya yang lainnya adalah sahabatmu berjalan ke arah yang kamu tidak setujui. Atau kamu tahu hal itu hal yang buruk untuk dia. Hal ini suka terjadi dalam pacaran. Hah, lu deket sama dia? Gue gak mau tahu ya. Pokoknya gue gak setuju kalau lu sama dia. Dia kan dulu punya histori selingkuhin orang. Tapi dia udah berubah kok. Dia perhatian banget sama aku. Dia baik banget. Aduh, naif sekali. Atau misalnya kita bilang, dia kan gak spiritual. Dia jarang datang ibadah.
Lu yakin sama dia? Yakin kok. Kan justru dengan keberadaan gue bisa membawa orang ini lebih masuk ke gereja. Tuh. Pria-pria wanita-wanita kuat gue lihat-lihat. Buat yang tersindir, ya gue rasa itu karya Tuhan. Karena waktu nyiapin gue tidak terbayang satu orang pun di kepala, gue hanya tulis saja. Dan ini pun berdasarkan materi yang kita sudah siapkan gitu ya. So, how do we navigate? Gimana kalau kayak gitu kita bisa mengatasi hal-hal ini? Puji Tuhan, di Alkitab itu banyak contoh-contoh yang sangat baik. Karena Alkitab itu yang gue suka adalah cerita dari orang-orang yang real. Kisah hidup orang biasa seperti kita. Nah, pada waktu itu, ini kejadiannya di Kisah Para Rasul. Waktu itu ceritanya Yesus sudah diangkat ke surga, dan murid-murid sedang berusaha sebisa mereka untuk menyebarkan Injil. And you know what? They're killing it. Ribuan orang bertobat, gereja dibangun di mana-mana. They're doing such a great job, you know? Kayak bagus banget. Kalau di kantor ini KPI-nya udah overachieve. Siap-siap dapat bonus 10 kali gaji. Ini bahasa korporatnya gitu ya. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 38. Ayatnya udah ada di depan. Acts 15 verse 36 until 38. Gue akan bacakan biar lebih cepat. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Idenya bagus gak? Bagus atau enggak? Idenya gini, yuk kita kembali lagi, kita kan udah jalan nginjil terus ya. Misalnya aja taruh 100 km gitu ya. Dan udah banyak orang bertobat. Yuk kita balik lagi ke tempat awal-awal dulu kita balik 100 km lagi. Buat cek keadaan mereka satu-satu nih. Jangan sampai kita nginjil terus, ya kan? Dari Israel muter ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, balik lagi ke Israel. Waktu balik semua orang yang dulu udah gak ada. Udah gak percaya Tuhan lagi. Idenya bagus atau enggak? Bagus. Tapi ini yang terjadi. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. Ada isu fundamental, isu apa? Ini mau bawa orang, tapi yang satu gak setuju karena orang ini pernah meninggalkan mereka. Deserted. Ditinggalin di suatu waktu mereka pelayanan, orang ini meninggalkan mereka. Sekarang pertanyaannya, coba gue mau sedikit survei. Kalian tim Barnabas, kenapa tim Barnabas dan tim Barnabas? Harusnya Paul, maaf ya agak-agak buat presentasinya agak ngantuk nih sepertinya. Kalian tim Barnabas atau tim Paul? Siapa yang tim Barnabas membawa orang yang meninggalkan pelayanan, yang memberikan kesempatan kedua? Siapa orang tim Barnabas? Siapa? Yang mudah mengampuni, ada? Oh nggak banyak? Wah tangan besi semua di sini, oke baik. Siapa yang tim Paul? Paulus, strict, loyalty is everything. Siapa tim Paul? Yang nggak angkat tangan, bodoh amat gitu ya. Gua nggak ngabarin Injil, gua nggak join pelayanan, gimana gua mau ninggalin pelayanan? Ya oke. Ada yang bisa tebak gue tim mana? Tahu banget gitu ya. Ya, gue sangat bisa mengerti Paulus. Kenapa? Karena bagi gue, melayani Tuhan itu soal kesetiaan. Lu udah pelayanan, lu meninggalkan pelayanan. Lu pikir gue akan mengampuni lu semudah itu? Gue bukan Yesus bos.
Wow gitu ya. Gue tim Paulus. Gue sulit memberikan kesempatan kedua. Apalagi buat orang yang sudah bersalah. Wah. Orang-orang yang perfeksionis, sama-sama katakan. Ya puji Tuhan, banyak temennya. Gue udah takut aja gitu kan, bakal sendiri dirajam batu di depan gitu kan. Dasar gitu kan, youth pastor tidak punya pengampunan. Tapi gue akuin ini sulit buat gue, jadi gue bisa mengerti posisi Paulus. Apalagi pelayanan itu soal, ini teman-teman perlu mengerti, di level mereka, pengikutnya ribuan orang. The stake is very high. Ini bukan permainan doang. Ini kalau salah ngambil keputusan, ribuan orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Jadi gue pun tidak mau mengambil resiko seperti Barnabas. Tapi ada orang-orang kayak Barnabas. Gak bisa gitu dong. Lu aja dulu kan salah, Yesus ampunin. Masa kita gak kasih kesempatan yang sama buat orang yang dulu pernah meninggalkan kita? Kita kan gak pernah tahu Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja di kehidupan dia selama dia gak bersama-sama dengan kita. Menarik ya argumennya? Menarik gak sih? Yang gue senang Alkitab tuh jujur. Real. Dan gue suka cerita ini itu dimasukin ke Alkitab, bukannya dihilangin. Because I believe that this means disagreement will eventually happen. Even among Christians. Jadi antara kita pun kita akan gak setuju satu dengan yang lain. And the Bible is full of stories with regular people like us. Jadi mereka ini walaupun kelihatannya hebat di Alkitab, tapi pada zaman itu kalau kita hidup bersama-sama dengan mereka orang biasa dicubit sakit gitu kan. Dibecanda-becandain, ya kadang juga bisa marah gitu. They're just regular people like us. So this story has real disagreements and real tensions from real people who are trying their best to follow Jesus, to build the church and spread the gospel. Tujuannya sama, caranya beda. Apa yang terjadi berikutnya? Some of you will not like this. Acts 15 verse 39. They had such a sharp disagreement. Perdebatannya tajam banget. That they, Paul and Barnabas, parted company. Sampai mereka akhirnya berpisah. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left, commanded by the believers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Mereka berpisah. Pertanyaannya, siapa yang salah? Tuhan. Siapa yang salah? Apakah ini kesalahan Paulus tidak mau memberikan kesempatan kedua? Apakah ini kesalahan Barnabas terlalu lowong dengan pelayanan? Gak ada yang salah guys. Karena mereka punya dua argumen yang valid. And we can learn from Paul and Barnabas. Yes, they had major conflict, major disagreements. But they understand that the gospel is bigger than their disagreement. They understand. They cannot make peace. Ya kan? Mereka nggak bisa selesai. But they did not make the other party an enemy. Mereka nggak menjadikan orang lain itu musuh.
So here's the thing. If we can make peace, we need to try. But if we can't, we need to have boundaries. Oh ya udah. Itu keputusan kamu, itu yang kamu percayai dan mungkin juga Tuhan yang mengarahkan kamu di situ. Gue tanya, pelayanan yang memberikan kesempatan kedua penting gak? Penting gak? Apakah kalau pelayan Tuhan jatuh tidak boleh dikasih kesempatan kedua? Bingung kan? Pertanyaannya, apakah pelayan Tuhan yang strict, loyal, menjaga kesakralan pelayanan, apakah orang-orang seperti itu penting? Kedua orang ini, Barnabas dan Paulus, dua-duanya dibutuhkan oleh gereja Tuhan. But they know that they cannot make peace. So what did they do? They set the boundary. Oke, ini gak bisa diselesain, kita berhenti di sini. Disinilah kita berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku kiri. Kalau kamu lurus, aku mundur. The most important thing, the story didn't end in conflict. Paul and Barnabas kept on going, spreading the gospel. They kept on going, building the churches. Mereka tetap jalan. Hanya tidak bersama lagi. Jadi gue mau ingetin ke teman-teman, ketika ada konflik, gue akan sedikit terbuka, gue pun beberapa kali mengalami konflik dengan orang-orang di gereja. Ada kalanya konfliknya sangat amat besar. Disagreement-nya terlalu kuat. Kenapa gue bilang terlalu? Karena rasa sakitnya juga seperti terlalu sakit. But one thing I have learned, despite all the disagreements, bahkan di tengah kesakitan yang gue alami, the gospel still need to proceed. Bahwa Injil kerajaan tetap perlu maju. Because in the end of the day, it's not me. It's not the individual. It's about the message, the love of Christ. So here's the bottom line from today's sermon. Being a friend means walking away friendly. Nah, ini mungkin ada beberapa pemikiran waktu ada kalimat seperti ini, gue ingin jelaskan sedikit. Bukan berarti maksudnya friendly akan menjadi teman seumur hidup. Kayak tadi Paulus dan Barnabas kita lihat mereka apa? Parted ways. Mereka apa? Berpisah. You can have a friendship ending disagreement. But you can also still going on with your life. In a way, nah ini yang penting. In a way that doesn't impact you or the other person for the worse. Jadi kita melanjutkan hidup yang tidak membuat keadaan lebih parah. Gua rasa pesan ini juga cukup baik disampaikan di tengah situasi negara kita seperti ini. Gak apa-apa punya perbedaan pendapat. Tapi yang penting kita jangan memperkeruh suasana. Kasarannya gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Well, it's very easy, bahkan kemarin juga ada series yang sepenuhnya tentang ini gitu ya. First, we need to forgive. Gue yakin sakitnya itu real dan luar biasa. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni. Gue bukan mengecilkan rasa sakitnya, tetapi yang gue bahas di sini adalah
pengambilan keputusannya. Pengampunan itu masalah keputusan, bukan masalah perasaan. Kita bisa memilih untuk mengampuni walaupun kita masih tersakiti. Itu yang kadang orang suka salah tangkap. Gue harus hilang dulu nih rasa sakitnya baru gue bisa ampunin. Enggak gitu. Dan yang kedua, gue ingin ambil dari 1 Petrus 3 ayat 8-9, 1 Peter 3 verse 8 until 9. Finally, all of you should be of one mind, sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted and keep a humble attitude. Here's the important part. Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Jujur, beberapa waktu belakangan, gue sebenarnya berpikir, kalau saja firman Tuhan ini dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia, mungkin kita gak akan ada di posisi ini sekarang. Bukankah sangat indah? Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. Jadi apa practical things, hal praktis yang kita bisa lakukan? Kalau tadi kita udah memaafkan dan tapi terkesan cukup konseptual, apa hal praktisnya? Let's speak well of them. Kalau kita sampai punya perpisahan, tidak seharusnya kita menjelek-jelekan orang itu. Sekali lagi, gue akan sedikit terbuka, gue punya beberapa perpisahan di dalam pelayanan. Dalam gereja, gue udah pelayanan dari gue SD kelas 6, sekarang gue 28 tahun, jadi mungkin sudah, I don't know, 15 years maybe. Dan gue mengalami salah satu hal yang memang harus diusahakan. Ini sulit, tapi harus diusahakan adalah kita mengendalikan perkataan kita untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Ya mungkin kalau mau ngeluh, gue bukan anti ngeluh. Silahkan kalau mau ngeluh. To your close friend. To your close friend. To your mentor. To your family, the person who are closest to you. But it is not for the public. Oke? Bisa terima kebenaran firman Tuhan hari ini? Bisa? Oke, gue undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa, lalu kita akan berdoa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas firman Tuhan yang boleh diberitakan. Tuhan, firman Tuhan hari ini berbeda, berat, karena kami melihat bahwa bahkan di antara murid-Mu bisa terjadi perselisihan yang tajam. Tapi kami berterima kasih Tuhan bahwa Alkitab mencatat hal ini sehingga kami bisa belajar. Dan Tuhan, kami ingin berdoa untuk komunitas ini Tuhan. Biarlah ketika kami punya perbedaan pendapat, biar di situ kasih-Mu turun di tengah-tengah kami. Memberikan kami kedamaian. Dan biarlah Tuhan, kami semua di tempat ini bisa terus mengingat bahwa ada satu misi yang lebih besar daripada perselisihan kami, disagreement kami, yaitu misi Injil Kerajaan diberitakan. Misi pembangunan gereja Tuhan tidak boleh berhenti Tuhan. Sekalipun ada perselisihan di antara kami, sekalipun
kami memiliki perbedaan pendapat yang besar. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang lebih dewasa lagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan beracara di komunitas ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Untuk teman-teman, untuk jemaat-jemaat-Mu yang memiliki sakit hati Tuhan. Karena ada perbedaan dengan sahabatnya, close friend mereka. Dan mungkin beberapa masih sulit untuk mengampuni, untuk speak well of them. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu yang turun kepada setiap kami. Sehingga kami dapat mengampuni. We may speak well of our friends. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan. Untuk gereja Tuhan, kami mengucap syukur atas gereja Tuhan yang boleh berdiri di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa biar Engkau yang terus memberkati gereja ini. Berkati FLCC, berkati World Transformation Church, senior pastor kami, beserta dengan seluruh tim kepemimpinan yang ada di gereja ini. Biar Engkau terus berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil itu berkenan di hadapan-Mu. Itu merupakan keputusannya Tuhan, bukan keputusan pribadi kami. Kami berdoa juga Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa secara konsisten untuk pembangunan rumah Tuhan di tanah 12 hektar, di tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kalau Engkau lihat bahwa gereja ini sudah over capacity, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang melihat dan peduli dengan gereja-Mu Tuhan, sehingga kami percaya bahwa izin pembangunan di tanah 12 hektar akan keluar. Kami akan melihat gereja Tuhan yang bagus, kemuliaan Tuhan turun di 12 hektar. Kami percaya Tuhan bahwa setiap biaya pun akan dapat dilunasi. Kami akan melihat berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah, sehingga kami dapat melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk bangsa kami. We speak blessing over this nation. We speak peace over this nation. Biar Engkau yang memberkati bangsa ini dari pemerintahan sampai kepada rakyatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu ada atas bangsa ini. Engkau masih berkuasa atas bangsa ini. You are the King above all kings. You are the God above all gods. Kami berdoa agar ada damai di bangsa kami. Roh takut akan Tuhan biarlah turun ke bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Untuk hari ini, gue ingin memberikan sedikit pengumuman bahwa kita akan mengadakan squad group. Oke, jadi ini bukan